Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tutorial membuat activity diagram. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan pengertian activity diagram, tujuan activity diagram, simbol atau komponen activity diagram. 1. Pengertian activity diagram. Activity diagram ialah sesuatu yang menjelaskan tentang alir kegiatan dalam program yang sedang direncanakan, bagaimana proses alir berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram adalah state diagram khusus yang mana state ini berfungsi sebagai action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh akhir state sebelumnya atau internal processing. 2. Tujuan activity diagram. 1. Menjalankan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. 2. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas pada proses bisnis. 3. Struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram, disingkat dengan DFD, pada perancangan terstruktur. 4. Bermanfaat apabila Anda membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan suatu metode agar mudah memahami proses secara keseluruhan. 5. Activity diagram dibuat berdasarkan beberapa use case pada use case diagram tersebut. Tiga. Simbol atau komponen activity diagram. 1. Gambar lingkaran hitam full dinamakan initial state, digunakan untuk memulai aktivitas yang dilakukan pada activity diagram. 2. Gambar lingkaran hitam ada garis putih di luar dinamakan final state, digunakan untuk mengakhiri aktivitas yang dilakukan pada activity diagram. Gambar ketiga berbentuk kubus dinamakan activity. Keterangan itu memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Yang keempat, gambar persegi panjang vertikal dinamakan swim lane, memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Gambar kelima, ada tanda panah dinamakan control flow, digunakan untuk menghubungkan antara satu aktivitas dengan aktivitas lainnya. Di sini saya sudah ada di Mozilla Firefox. Kita langsung aja buka Draw.io-nya, ngandraw.io. Saya di sini langsung dari Google ya, membuat activity diagram dengan menggunakan Draw.io. Kita pilih blank diagram, kita beri nama diagramnya itu kelompok 10 create, kemudian kita tekan yes. Inserting, nanti kita harus nunggu dulu. Oke, di sini kosong ya, blank. Kita membuat activity diagram itu di sini di lembaran kosong ini. Kemudian kita ke advance, kita pilih yang ini kontainernya. Oke, kita ini bisa kita panjangin terus, bisa lebar juga sesuai kebutuhan ya. Kemudian di sini saya duplicate menggunakan Ctrl plus D, kita bikin 3. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi peminjam, petugas, dan juga istilahnya itu database.
Di sini saya akan membuat activity diagram sederhana, sangat sederhana, yaitu tentang alur pengembalian buku di perpustakaan. Oke, kita mulai dari peminjam. Kita ke atasin dulu sedikit. Oke. Kemudian kita cari activity itu ada di dalam UML. Kemudian kita ganti namanya menyerahkan kartu anggota dan buku. Kartu anggotanya itu kartu anggota perpustakaan. Oke, karena relasi ini tidak dipakai, kita delete saja. Kemudian saya di sini saya Ctrl plus D, saya duplicate. Kenapa saya duplicate? Biar lebih mudah aja, lebih sederhana dan lebih simple. Kita relasiin, tinggal kita ganti saja di dalamnya. Itu guys, kemudian menerima kartu anggota dan buku. Oke. Kemudian kita Ctrl plus D lagi, kita duplikat lagi, kita ganti saja di dalamnya, itu mencatat pengembalian buku. Oke, kita relasiin lagi, kita duplikat lagi, kita taruh di database, kita ganti di dalamnya, yaitu disimpan di dalam database. Kemudian kita relasiin lagi, oke. Kemudian di sini kita akan membuat decision. Decision itu ada di dalam flowchart. Oke, kita relasiin dulu decision. Kita turunin lagi ke bawah biar lebih panjang. Kita turunin juga decision-nya. Di sini kita kasih teks ya. Jika peminjaman diperpanjang atau perpanjang peminjaman, kita di sini membuat if else ya, dengan menggunakan division. Kita Ctrl D atas. Oke, kita beri relasi dulu. Kita beri teks perpanjang peminjaman jika iya, maka di dalamnya itu kemudian langkah selanjutnya itu update database. Oke, kemudian kita duplikat lagi, kita beri relasi, kita beri teks. Oke. Jika tidak, petugas akan mengembalikan kartu anggota. Oke, kita duplikat lagi, kemudian kita taruh di peminjam, kita relasiin, yang kita ubah lagi di dalamnya namanya itu kartu anggota diterima oleh peminjam. Oke, sudah selesai, kita langsung beri end.
Jadi kita relasi. Nah, sudah selesai. Ini adalah contoh activity diagram yang sangat sederhana menggunakan Drawio. Dan di dalamnya ada decision juga. Nah, jika teman-teman ingin menyimpan file, teman-teman bisa langsung ke file, terus di situ ada save. Oke, sekian tutorial dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.